Halo sahabat migran yang budiman, wilujeng wayah kieu kumaha daramang kasadayana, how are you, kaip halikum, toibin, lehoma. Langsung saja ke berita pemirsa. Jadi ada pekerja migran Indonesia yang dijemput paksa oleh KJRI di rumah majikan. Ada apa ya? Nggak tahu, hanya tukang basreng lah yang tahu. Jadi daripada ngocoblah kemana-mana pemirsa, kita langsung saja ke TU, yaitu seperti biasa topik utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ya. Yuk, kemadara mang, kasadana. Itu tadi dia di awal ya pemirsa. Jadi langsung ke TU aja deh ya. Ini untuk mempersingkat waktu karena saya ada acara penting. Dan jadi pemirsa, ini dilansir dari Pontianak Kompas TV. 2 tahun yang lalu si Mbak ini dijemput paksa ya dari rumah majikannya oleh KJRI. Ya, oleh KJRI. Hei pesawat, cepetan lah. Aduh, ada pesawat, kita tunggu dulu ya. Kalau dulu ada pesawat kita lari-lari sambil minta uang. Hei pesawat, minta duit. Masih ingat nggak pemirsa waktu kecil? Oke, lanjut. Jadi 2 tahun bekerja tanpa digaji serta tidak diberi akses komunikasi. Wah, baik. Kebayangkan 2 tahun tidak menghubungi keluarga. Seorang pekerja migran Indonesia dijemput paksa oleh KJRI di rumah majikannya di Malaysia. Pekerja migran Indonesia berinisial L asal Tasikmalaya ini berhasil menghubungi keluarga serta mengirimkan video yang dilaporkan kepada KJRI. Dalam penggalan video yang dikirim oleh si mbaknya ini berisi keinginan pulang ke Indonesia setelah 2 tahun bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Sama ya, seperti kita. Video berdurasi 1 menit lebih. Jadi si mbaknya ini menjelaskan kondisinya setelah 2 tahun tidak digaji. Jadi selama 2 tahun bekerja tanpa digaji pemirsa. Bayang, kita telat gajian aja udah naik darah ya, apalagi nih 2 tahun. Waduh, kalau saya mendingan. Tak hanya itu, semua identitas dan alat komunikasi ditahan oleh agen. Wah, kurang ajar nih. Sehingga selama 2 tahun bekerja tidak dapat menghubungi pihak keluarga. Pasca kontrak kerja 2 tahun selesai, jadi setelah kontrak kerja 2 tahun selesai, setelah bekerja 2 tahun selesai tanpa komunikasi dengan keluarga, tanpa digaji juga, ponsel milik si mbaknya ini akhirnya dikembalikan sama si agennya itu, sehingga bisa menghubungi keluarga yang kemudian dilaporkan kepada KJRI. Laporan ya, begitu sama KJRI. Berdasarkan video ini, akhirnya KJRI bersama BP2MI melakukan penjemputan terhadap si mbaknya ini dari rumah majikannya. Setelah dijemput, akhirnya si mbaknya ini dipulangkan kembali ke Indonesia melalui perbatasan Kalimantan Barat, yang kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Selama bekerja, si mbaknya ini mengaku kerap dimarahi, bahkan pernah disuruh tidur di luar rumah selama 1 minggu karena lupa mengunci pintu. Astagfirullahaladzim, kebayang pemirsa, tidur 1 minggu di luar rumah majikan gara-gara lupa tidak mengunci pintu. Aduh, bagaimana ya, tidur di mana ya, bayangin, luntang lantung. Masya Allah ya Robi. Aduh ya Allah. Pasca pulang, si mbaknya ini mengungkapkan bahwa ini menjadi pengalaman pahit bekerja di luar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi bekerja karena diiming-iming gaji tinggi. Nah, ini pemirsa masalahnya. Oke, kita banyak sekali yang saya garis bawahi ya, bahwa si mbaknya ini adalah yang bekerja ke Malaysia tanpa prosedur ya. Jadi tanpa prosedur, jadi unprosedural ya. Berarti si mbaknya ini bekerja ke Malaysia dengan
ilegal lah begitu ya, bukan nggak legal ya, ini berarti ilegal pemirsa, karena dulu diiming-imingi gaji tinggi di Indonesia. Nah begitu ya. Jadi ini seperti inilah nasibnya ya, kalau kita bekerja ke luar negeri tanpa melalui unprocedural ya, tidak ada prosedur kayak gitu ya, jadi tidak ada data, itu tidak asli ya begitu, legal ilegal begitu ya. Ini banyak nih di luar negeri sekarang juga yang ilegal seperti itu. Jadi kalau kita di luar negeri itu ilegal pemirsa, agensi majikan itu semena-mena memperbudak kita. Ingat ya, karena kita ini ibaratnya tidak sah ya begitu ya, tidak sah, data kita tidak ada di KJRI ya, bayangin data kita tidak ada di KJRI seperti itu ya, di kementerian seperti itu tenaga kerja, bahwa kita bekerja ke luar negeri kan data kita kalau sah, kalau legal kan ada kan, di KJRI ada gitu ya, di BP2MI kita ada, kita bekerja di siapa, di negara mana seperti itu ya, jadi kita dilindungi. Terus kita juga dapat asuransi kesehatan. Terus kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa kita, kita bisa langsung laporan juga ke agent seperti itu atau ke konsulat masing-masing, dan insya Allah mereka akan cepat merespon seperti itu, karena kita legal ya, apalagi nih ilegal ya, aduh. Jadi kalau menurut saya buat kawan-kawan yang di Indonesia, karena ini sering sekali kejadian seperti ini ya, apalagi si mbaknya ini selama 2 tahun tidak digaji, ya itu terserah gitu ya, sekahayang majikan ya pemirsa, karena kita kosongan ya, blong kayak gitu ya, kalau diibaratkan kendaraan mah kita kosongan, blong ya, nanti juga akan ditilang ya, seperti itu ya. Kita kosongan, blong, mau diapa-apain juga terserah kan, semau mereka begitu ya. HP aja dirampas sama agensi ini selama 2 tahun, bayangin. Terus gimana keluarga di Indonesia, gaji aja nggak digaji selama 2 tahun, bayangin ya. Mudah-mudahan aja si mbaknya ini walaupun ilegal, mudah-mudahan aja ini dapat hak-haknya ya, contohnya gaji selama 2 tahun seperti itu. Dan kalau si majikan berbuat seperti ini nih, apalagi membiarkan si mbaknya tidur di luar ya sebegitu 1 minggu, bayangin. Waduh, ini udah melanggar banget ya itu si majikan pemirsa. Dan buat kawan-kawan semuanya, karena sekarang marak sekali ya kejadian seperti ini, jadi saya sarankan yang sudah terlanjur bekerja ke luar negeri dengan melalui unprocedural ya begitu ya pemirsa, saya kasih saran, jika ada masalah dengan majikan seperti itu atau agensi mereka yang semena-mena kepada kita, jangan ragu ya, langsung laporan ke konsulat ya, ke KJRI di negara penempatan seperti itu. Walau bagaimanapun, walaupun ilegal juga, insya Allah karena kita ini warga negara Indonesia, insya Allah akan mendapat pertolongan ya begitu. Jangan menunggu sampai 2 tahun, ingat ya, bisa saja si mbaknya ini, bayangin waktu si mbaknya ini 1 minggu, tadi kan ada kejadian ya, bahkan si mbaknya ini pernah 1 minggu disuruh tidur di luar rumah majikan karena lupa mengunci rumah ya, mengunci pintu seperti itu. Bisa saja si mbak ini langsung laporan ke orang-orang ya, laporan ke situ, ke mbak-mbak yang mbak-mbak Indonesia atau siapa ya, coba laporan kayak gitu, bilang minta tolong saya gini-gini sama majikan saya begini-begini. Laporanlah lebih awal, lebih dini, jangan nunggu sampai 2 tahun, sampai bulukan, sampai lama di rumah majikan, udah tersiksa ya, gaji nggak dikasih begitu ya. Walaupun kalian yang sudah terlanjur ilegal di luar negeri, tolong kalau ada hal-hal seperti ini jangan nunggu sampai bertahun-tahun ya, kasihan lah diri kalian itu tersakiti kayak gitu ya, keluarga juga kasihan di rumah
nunggu kabar kita selama 2 tahun, bayangin. Aduh, saya kaget ada simbahnya. Apalagi orang tua, apalagi yang sudah punya anak, bayangin. Dimana mama saya kok nggak ada telepon, nggak ada kabar selama 2 tahun, bayangkan betapa pedihnya keluarga di sana. Maka dari itu sekarang mulai pintar-pintar ya kawan-kawan, makanya saya terus itu ngecoblak ya, saya terus ngecoblak walaupun sampai berbusa pemirsa, agar sahabat migran, kawan-kawan kalian itu lebih pintar daripada saya. Seperti itu saya kasih kasih arahan seperti ini, lapor, nggak usah takut gitu loh, itu nuntut hak kita gitu loh. Jangan nunggu kita belangsak dulu sampai aduh begitu ya, tersiksa baru lapor. Jangan, lapor ya. Kalau ada hak-hak kalian yang dirampas oleh agent ataupun majikan, jangan pernah takut lapor ya. Kalau kalian takut nggak berani lapor, tulis di bawah di sini komen ya, ataupun langsung ke IG saya seperti itu, Pelangi Hidup. Silakan curhat semuanya, insya Allah saya akan menyampaikan dan mudah-mudahan bisa dibantu seperti itu ya. Jadi kita di luar negeri bersama-sama, kerjasama ya pemirsa. Saya nggak mengharapkan apa-apa, saya hanya ingin kawan-kawan semuanya itu tidak dibikin semena-mena ya, baik oleh majikan atau agensi atau pihak manapun begitu ya. Tidak dirampas hak-hak kita seperti itu, agar hak-hak kalian tuh didapat. Ayo, yang liburnya terpotong, yang jam kerjanya berlebihan, ayo jangan takut, jangan malu, lapor ke konsulat masing-masing di negara penempatan masing-masing. Oke, sekian dulu, terima kasih dan mohon doanya buat semuanya, buat mbak-mbak yang sedang sakit ataupun dalam masalah. Ayo kita sama-sama doakan pemirsa, semoga dikasih kesembuhan, kesehatan, dan diberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, dan semoga kita semua bisa pulang ke Indonesia membawa keberhasilan, kesuksesan, dan tidak balik lagi ke luar negeri. Ya Allah, doakan ya pemirsa, dari sekarang kalian tulis apa cita-cita kalian setelah pulang ke Indonesia. Kita harus punya pendirian, kita harus punya tujuan. Kalau kita wah sekarang bawa uang nih, nanti di Indonesia, nanti aja di Indonesia mikirnya mau ngapain, waduh nanti bingung ya. Harus dari sekarang ditulis kita mau ngapain, kita mau bangun apaan, begitu ya pemirsa. Mudah-mudahan kita semua sukses. Terima kasih buat semuanya. Salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.